menebar hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagaimana kabar pemirsa di kesempatan sore hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan sore hari ini, kembali menemani Anda di rangkaian program Khazanah Keluarga ya, Masya Allah, yang Insya Allah di kesempatan sore hari ini kembali kami hadirkan ya di kajian Perisa Muslim bersama guru kita Ustadz Indra Sudarjat ya, MSc Haften, semoga Allah muliakan beliau. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Insya Allah kita akan hadirkan secara live ya di kesempatan sore hari ini bagi Anda yang mungkin sekarang sedang mendengarkan ya di frekuensi Radio Kita FM 94,3 FM, atau Anda juga yang sekarang sedang menyaksikan di TV parabola Anda sekalian ya di frekuensi Telkomsat 3766H 21818 ya dengan channel kami TV Sunnah. Dan Anda juga insya Allah bisa menyaksikan kami ya di live sosial media kita pemirsa, baik itu di Facebook maupun di YouTube kami dengan akun kami TV Sunnah atau Radio Kita FM. Alhamdulillah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, saya juga sudah berada di studio bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat saja. Kami juga doakan agar Ustaz dan keluarga nantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insyaallah di kesempatan sore hari ini ya kita masih berada di materi terapi ruqyah ya, masih lanjutkan terapi ruqyah yang insyaallah subtema kita yakni gejala kesurupan saja ya, insyaallah ya, yang insyaallah bisa mendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Bagi Anda ya tentunya seperti biasa kita akan hadirkan di dua sesi. Sesi yang pertama yakni sesi penyampaian materi Ustaz, dan sesi kedua insyaallah kita akan hadirkan sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita TV ya yang ingin bertanya ya berkaitan dengan tema maupun tentang ruqyah, tentang kesurupan ya, dan lain sebagainya, bisa melalui layanan WhatsApp kami. Jika Anda ingin menanya di awal waktu ya, di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943, atau Anda juga bisa melalui layanan telepon kami ya, interaktif secara langsung bersama kami di studio di nomor telepon kami 0231 488 281 yang insyaallah kita akan angkat di sesi kedua nanti. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, untuk mengefektifkan waktu ya di sore hari ini, langsung aja kita akan simak ya di sesi yang pertama, sesi penyampaian materi kepada Ustaz, dipersilakan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul bashari wa sayyidul mursalin. Nusalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Para pemirsa TV Sunnah dan juga para pendengar radio kita yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Masih pada pembahasan tentang ruqyah syariah, yaitu menerapi bagi mereka yang terkena gangguan jin.
Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah, hadani Allah wa iyyak. Ada hal yang harus kita ketahui sebelum kita meruqyah seseorang, di mana pada perjumpaan yang telah lalu ada kalanya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang karena rasa suka jin tersebut kepada orang tadi. Bahkan ulama-ulama salaf menerangkan adanya pernikahan antara jin dengan manusia. Tentu hal ini yang harus kita tarik kesimpulan bahwa ada gejala-gejala di mana seseorang itu dinyatakan terkena gangguan jin. Para ulama membaginya menjadi dua, gejala yang disadari dan gejala yang tak disadari. Di mana gejala yang disadari pada umumnya seperti seseorang mengeluhkan rasa sakit pada mereka yang mengeluh penyakit-penyakit fisik. Nah, maka dari itu ini kita akan sekedar menerangkan beberapa gejala yang ini dikatakan oleh Syekh Abdus Salam Al-Bali, Bali. Beliau dalam catatan kitabnya dan juga dalam ceramah-ceramahnya terkait dengan problematika ruqyah syariah, kita dapatkan bahwa orang yang memiliki gejala-gejala berikut terkadang ada kaitannya dengan gangguan jin pada dirinya. Yang pertama, sulit tidur. Sulit tidur ini berbagai faktor, ya. Di antara salah satu faktor sulitnya seseorang tidur adalah adanya gangguan jin dalam tubuhnya. Kalau sulit tidur karena banyak pikiran, tidak mesti ini bagian daripada gangguan jin, ya. Tapi kalau sulitnya tidur pada diri seseorang dengan berbagai keadaan, artinya kayaknya urat-uratnya tegang semuanya, ya, tidak kendor gitu. Baru dia akan bisa tidur setelah urat-uratnya kendor. Nah, ini bisa jadi karena ketegangan akibat adanya gangguan jin dalam tubuh seseorang. Ini ya, bisa kita amati dari sini. Kemudian yang kedua, adanya gelisah. Gelisah ini bagian daripada gangguan jin, ya. Kegelisahan ini nampak akut, ya. Kalau sekedar gelisah biasa, ini tidak mesti dikatakan sebagai gangguan jin. Gelisah ini akut, bisa jadi dinyatakan sebagai gangguan kegelisahan. Gangguan kegelisahan itu banyak faktornya, dan ini masuk pada penjabaran dalam ilmu medis ataupun ilmu kejiwaan, ya. Gangguan kejiwaan ini, auxity, ya, kalau nggak salah namanya. Nah, ini gangguan kegelisahan ini itu akan nampak pada dirinya. Gelisah, dia duduk sini salah, duduk di sana salah, kemudian melakukan hal-hal di luar nalarnya, di luar kebiasaan yang dia lakukan, artinya kenormalan, ya. Kemudian yang ketiga, kondisi tertekan. Jadi seolah-olah ada yang mengintimidasi, seolah-olah ada yang menakut-nakuti dalam jiwanya. Takut ini, takut itu, takut ini, takut ini. Namun gejala yang kedua dan ketiga ini biasanya terjadi kepada mereka yang juga gelisah karena hendak meninggal dunia. Pada sebagian orang yang hendak meninggal dunia, ini kita tidak sedang memastikan kalau meninggal dunia itu cirinya seperti itu, ya. Tidak juga seperti itu. Artinya begini, ada beberapa kasus pada mereka yang hendak meninggal dunia timbulnya rasa gelisah dan adanya tekanan rasa takut yang hebat.
dia gelisah karena mungkin penyakitnya yang yang sudah divonis oleh dokter bakal berujung dengan kematian. Kemudian dia udah misalkan pada pasien-pasien yang harus divonis dengan cuci darah. Ini biasanya mereka mengalami kegelisahan dan rasa panik yang hebat. Nah, kegelisahan atau panik ini sendiri bagian daripada gangguan kegelisahan ya, gangguan kegelisahan tadi. Nah, ini dia akan panik, mulai rasa takut karena memang dihantui dengan rasa takut kematian tadi. Nah, ini juga ada, ini kalau seperti ini biasanya bukan dari gangguan jin ya. Ini akan sedikit berbeda pembahasannya. Tapi pada mereka yang terganggu dengan gangguan jin itu dia akan gelisah, dia akan merasa tertekan, takut. Ya, takut dengan kesepian, takut dengan kesendirian, kemudian takut tidak bersama yang lain gitu kan. Artinya pengen selalu ada teman, tapi seketika dia sudah ditemani juga masih ada rasa takutnya ya, karena memang adanya tekanan rasa takut ya. Kemudian mimpi-mimpi yang sangat menyeramkan. Kalau orang sudah banyak mimpi yang serem-serem, mimpi yang menakutkan, bisa jadi ini terpacu atau terpicu dari adanya gangguan jin. Contoh mimpinya misalkan dia melihat sekelompok orang yang memiliki bayangan yang hitam, atau dia bertemu dengan manusia-manusia kerdil yang kecil, yang mereka itu tingginya nggak wajar ya, artinya kecil sekali kan gitu. Atau dengan mimpi-mimpi yang aneh-aneh ya, melihat gambar lukisan-lukisan yang seram-seram. Bagaimana ya lukisan-lukisan yang seram itu dia berada di tempat tersebut. Nah, ini juga bagian daripada gejala-gejala adanya gangguan jin pada diri seorang manusia. Kemudian kadang dia menggigit dengan gigi taringnya ya. Dia mencoba menggigit benda-benda tertentu atau bahkan tubuhnya dengan gigi taringnya. Ini biasanya terpacu oleh adanya gangguan jin dalam dirinya. Kemudian tertawa, menangis tanpa ada sebab. Ya, tertawa, menangis tanpa ada sebab. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ketawa?" Enggak. Biasa aja. Kemudian dia menunjukkan sikap yang yang seolah-olah dia tidak sedang habis ketawa, dia tidak sedang habis menangis begitu. Ini juga bagian daripada gejala-gejala yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam, bahwa itu bagian daripada adanya gejala gangguan jin dalam tubuh seseorang. Kemudian ngelindur ya, bahasa kitanya ngelindur ya. Ngelindur itu mungkin dia mengigau ya. Saya pengen ngomong mengigau, rada lupa ya. Mengigau dengan teriakan hebat pada saat tidur, atau dia seolah-olah terjaga padahal dia lagi tidur. Ya, jalan-jalan sekeliling kamarnya padahal dia lagi tidur. Nah, ngigau itu juga bagian daripada adanya gangguan jin, baik terjadi pada diri anak-anak ataupun terjadi pada orang-orang dewasa ya. Kemudian bermimpi ketika dia tidur, mimpinya itu menyeramkan. Di antara salah satunya mimpi menyeramkan yang dimaksud adalah dia berada pada satu lembah, kemudian dijatuhkan dari atas lembah. Nah, itu biasanya gangguan-gangguan jin seperti itu. Dan lain-lain yang lain-lainnya yang memang ada keanehan-keanehan yang terjadi pada diri seseorang di luar daripada kebiasaannya. Bahkan pada tingkat gejala sadar itu terkadang orang yang terkena gangguan jin dia akan merasakan pusing yang sangat hebat. Tapi pusingnya ini bukan karena faktor tekanan darah, bukan karena faktor matanya sakit,
atau hidungnya lagi flu, atau lagi batuk, atau lagi radang tenggorokan, atau ada bagian-bagian tubuh yang lagi sakit. Tidak, bisa jadi itu sakit tidak ada pemicunya. Dia sakit kepala yang hebat yang tidak ada pemicunya, bisa jadi itu bagian daripada adanya gejala gangguan jin pada jenis gejala yang disadarkan ya, gejala yang dia sadar begitu. Kemudian gejala yang sadarnya juga saat sadar dia pengen zikir tapi susah banget gitu loh. Pengen zikir sore, pengen zikir pagi, pengen sholat, pengen zikir setelah sholat, pengen baca Al-Quran, tapi kok kayak ada yang halang-halangin, susah banget. Nah, ini biasanya orang yang seperti ini terkena gangguan jin pada jenis atau kelompok dia sadarkan diri. Kemudian linglung ya, mudah linglung. Apa sih dia yang harus diperbuat? Itu bagian daripada adanya gangguan jin. Kemudian mudah lemas, dikit-dikit capek, dikit-dikit malas, dikit-dikit pengen tidur ya. Nah, itu juga gangguan jin yang jenisnya dia sadar gitu ya. Dia sadar akan hal itu. Kemudian adanya salah satu rasa sakit pada tubuhnya yang memang rasa sakit itu memang ditenggarai akibat adanya jin dalam tubuhnya, sementara medis tidak bisa mendeteksi bahwa itu sakit fisik ataukah sakit apa begitu. Itu biasanya gejala-gejala yang disadarkan oleh si manusia tadi atau oleh orang tadi ketika jin itu ada menguasai tubuhnya. Wallahu ta'ala bishawab. Barangkali itu saja. Masya Allah, syukran Ustaz Jazakumullah khairan atas penyampaian materi ya di kesempatan sore hari ini. Masya Allah ya teman-teman pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, yang perlu banget ya kita perhatikan ya beberapa tadi yang telah disampaikan, yang semoga tentu kita nantiasa dimudahkan oleh Allah SWT untuk nantiasa berzikir kepada Allah SWT ya, dimudahkan dalam terus ya thalabul ilmi ya, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga insya Allah ya kita yakin bahwa bisa membentengi diri kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, insya Allah kita akan break sejenak ya untuk menuju di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM yang ingin bertanya, baik itu melalui layanan telepon kami di 02314882281 yang insya Allah kita akan angkat di sesi kedua nanti, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami ya pemirsa, dan Anda bisa kirimkan sekarang ya di nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT ya, tetap bersama kami di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Geraha Mas Depok Cirebon, perumahan syariah terbesar di Cirebon saat ini dengan 34 unit rumah dan 5 unit ruko. 100% syariah. Alhamdulillah, sudah banyak unit rumah yang laku terjual dan serah terima dengan konsumen. Tetangga sebelum rumah, itulah perumpamaan bahasa Arab yang akhirnya menjadi motivasi saya untuk membeli rumah di sini. Karena semuanya berawal dari tetangga. Lingkungan yang islami di Perum Geraha Mas Depok ini membuat saya betah tinggal di sini. Lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak kita nantinya. Dan alhamdulillah rencananya di sini akan dibangun masjid yang akan ada kajian rutin. Masya Allah. Geraha Mas Depok Cirebon memiliki fasilitas standar klaster perumahan, One Gate System, 4 km ke pintu tol Plumbon, 3 km ke Rumah Sakit Mitra Plumbon, 2 km ke Gria Departemen Store Jamblang, 170 meter akses Jalan Raya Pantura, dan insya Allah akan segera dibangun masjid di dalam kawasan perumahan Geraha Mas Depok Cirebon. Beneran masih nggak tertarik tinggal di lingkungan islami dan bertetangga dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi? Buruan ambil sekarang sebelum kehabisan. Masih tersedia 8 unit rumah dan 3 unit ruko.
Info lebih lanjut silakan hubungi 0852 8029 1465 0852 8029 1465. Geraha Mas Depok Cirebon, aman, nyaman, halal. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر
Inna syani'aka huwal abtar. TV Sunnah. Berbagi sedekah, menebar hidayah. Termasuk pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada ya, masih bersama kami di rangkaian program Khazanah Keluarga. Kesempatan sore hari ini yang Masya Allah telah kita simak bersama ya, kajian di sesi yang pertama bersama Guru kita Ustaz Indra Sudrajat Hafidhullah, yang semoga Allah muliakan beliau. Yang mana di sesi sekarang ya pemirsa, sesi yang kedua, kita berada di sesi tanya jawab. Mangga bagi pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, baik itu melalui layanan telepon ya, Anda bisa di nomor telepon kami berinteraksi secara langsung di 0231488281, atau Anda juga bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0852 10 943 943 yang insya Allah kita hadirkan kesempatan sore hari ini. Ya, baiklah pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan bacakan terlebih dahulu ya pesan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Abdul Latif ya, di Babakan, Cirebon Timur. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan ruqyah, bagaimana cara meruqyah diri sendiri agar tidak diganggu jin? Bacanya apa aja sebaiknya kita baca atau ucapkan, Ustaz, katanya. Syukran. Tafadhal. Bismillah. Agar kita tidak terkena gangguan jin ya, artinya kita mencoba meruqyah diri sendiri. Saya menyarankan bagi diri saya pribadi khususnya, dan juga bagi penanya, dan juga sebagai seluruh kaum muslimin yang berada, bismillah, bahwa meruqyah diri sendiri itu bisa dilakukan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu bagian daripada ruqyah ya, agar hati kita tenang, agar seluruh amalan kita itu berdasarkan ilmu, agar kekuatan keyakinan kita kepada Allah itu bertambah, agar iman kita itu naik. Itu semuanya fungsi daripada penjagaan diri. Jadi semakin orang itu menuntut ilmu, maka dia makin dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui beberapa hadis dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sayap-sayap para malaikat ya akan mengepakkan sayap mereka untuk memberikan ketenangan dengan izin Allah kepada para penuntut ilmu. Kan begitu. Kemudian sampai pun binatang-binatang yang ada di tengah-tengah lautan, semut sekalipun, hatal hitan ya, sampai ikan di lautan pun membacakan istighfar kepada para penuntut ilmu. Maka menuntut ilmu agama itu bagian daripada ruqyah ya, karena mendatangkan keimanan, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Itu adalah benteng yang harus kita miliki. Jadi jangan sampai kita nggak nuntut ilmu. Dan ilmu yang paling utama di antara ilmu-ilmu yang harus kita pelajari adalah at-tauhid dan tata cara ibadah yang benar. Ya, tata cara ibadah yang benar, tauhid, tata cara ibadah yang benar, kemudian bagaimana kita mensucikan jiwa kita, yaitu tazkiyatun nufus. Nah, ini yang perlu kita ambil. Itu poin yang pertama, jadi menuntut ilmu. Yang kedua, membaca doa kepada Allah, ya. Kita selalu membaca doa kepada Allah, karena orang yang banyak berdoa kepada Allah akan dilindungi oleh Allah dan pasti mendapatkan perlindungan Allah. Bahkan oleh Rasulullah SAW, di dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Ya, man la yas'alullah yaghdab alaih. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa
Man la yas'alullah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi kita banyak berdoa kepada Allah. Doa itu apa saja, baik minta perlindungan diri dari gangguan jin, minta ampunan dan juga penambahan ilmu, kemudian kemudahan urusan dunia dan akhirat, dan fungsi daripada doa itu agar Allah menjaga diri kita juga. Dan doa ini adalah afdhalul ibadah, seutama-utamanya ibadah, yang ini disabdakan oleh Rasulullah SAW, afdhalul ibadati doa, seutama-utama ibadah adalah doa. Jadi memperbanyak doa kepada Allah, ya, baik meminta perlindungan diri ataupun doa dalam keadaan meminta hal-hal yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah itu memberikan benteng dari azab Allah Subhanahu wa taala dan musibah-musibah. Bahkan Rasulullah SAW mensinyalir sendiri, dawu mardhakum bisadaqah. Ya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah ini jadi tapi tujuannya bukan dunia ya, tujuannya kita karena Allah. Adapun kesembuhan itu adalah bonus setelah kita mengikhlaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kita membaca ayat-ayat yang dianjurkan oleh Rasulullah atau oleh para oleh bimbingan para ulama, bahwa ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ruqyah. Seluruh Al-Qur'an itu isinya ruqyah, ya. Setiap Al-Qur'an yang kita baca adalah ruqyah. Tapi kita pun perlu mengetahui bagian-bagian ayat-ayat yang memang memiliki keutamaan dan keampuhan dalam meruqyah seseorang dari gangguan jin. Di antaranya kita membaca surat Al-Fatihah. Kita mengenal bahwa surat Al-Fatihah itu adalah asy-syifa, ya, yaitu penawar obat, ya. Kemudian juga 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Kemudian ayat kursi bersambung 2 ayat setelah ayat kursi. Kemudian 3 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah. Ini sangat dianjurkan sekali. Bahkan perbendaharaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu, dan ini hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah 3 ayat terakhir atau akhir daripada surat Al-Baqarah, ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai akhir. Bahkan dalam riwayat yang lain, dan ini dinukil oleh Syekh Abdullah di dalam kitabnya, Syekh Abdullah mengatakan bahwa di antara salah satu faidah membaca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah dengan membawakan hadis dari Nabi Muhammad SAW, jika dibacanya sebanyak 3 hari 3 malam, artinya selama 3 malam berturut-turut dia membacakan itu secara rutin, maka Allah akan menghindarkan dari rumahnya gangguan-gangguan jin dan syaitan dan sebagainya. Di antaranya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas, dan juga beberapa ayat-ayat yang memang berfungsi untuk menjaga berfungsi untuk memberikan ruqyah pada diri kita dengan izin Allah, yaitu diantaranya apa yang difirmankan oleh Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin wa la yazidudz zalimuna illa khasar. Ayat ini juga dibaca setiap waktu, ya, setiap waktu. Kemudian kita juga membaca beberapa kalimat yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitonin hama wa min kulli ainin lama, atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dan sebagainya. Itu kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga kita memperbanyak istighfar. Poin yang kelima adalah memperbanyak istighfar. Ya, kita jangan pernah memberhentikan lisan kita dari berzikir kepada Allah. Wala yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Nah, ini jangan sampai senantiasa lisan kita ini selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Itu bagian daripada ruqyah. Nah, kemudian di antara ruqyah juga adalah salat tepat 5 waktu. Salat tepat 5 waktu, dan juga berada dalam keadaan berjamaah, tidak sendiri di rumah, ya.
orang yang mendirikan salat 5 waktu di masjid berjamaah itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian daripada ruqyah itu sendiri, karena syaitan tidak menyukai siapapun para hamba Allah yang ketika berkumandang adzan dia berwudu kemudian lantas pergi menuju masjid untuk mendirikan salat 5 waktu di dalam masjid tersebut, bahkan menunggu dari salat hingga salat yang lainnya adalah keutamaan, dan ini disebut ribat, dan ribat itu adalah penjagaan diri dari gangguan syaitan. Wallahu ta'ala di antara salah satunya. Insyaallah. Baik, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa ya, pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Allah ya, tidak menyebutkan namanya, di 08312 sekian. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, khasiat dari daun bidara dan beberapa surah untuk ruqyah dimasukkan ke air lalu dimandikan atau diminum. Apakah betul itu bagian dari ruqyah, Ustaz, katanya? Iya, as-sidr yaitu daun bidara. Daun bidara ini adalah daun yang diberkati oleh Allah salah satunya, dan memang di zaman Rasulullah daun ini dimanfaatkan untuk menyiram memandikan orang yang sudah meninggal dunia, kemudian juga untuk membersihkan tubuh dari kotoran-kotoran yang melekat ya, karena memang daun bidara itu cenderung berbusa dan licin. Adapun khasiatan dari daun bidara seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW adalah mengusir jin ya yang ada di dalam tubuh, bahkan melarutkan jimat-jimat yang ditanam di dalam tubuh manusia. Ya, artinya yang tertanam di dalam perut ya. Insyaallah taala dengan izin Allah ini akan menyembuhkan. Ini akan menyembuhkan. Jadi apakah benar daun bidara itu bisa dijadikan media untuk meruqyah? Maka jawabannya benar. Kita ambil 7 lembar daun bidara, kita cuci, kemudian kita tumbuk, kemudian kita ambil airnya untuk diminumkan atau untuk dimandikan. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Insyaallah. Baik, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan ya. Dan demikian pemirsa dan pendengar radio kita TV dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari apa yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Di sini datangnya dari pendengar kita ya yang tidak menyebutkan namanya juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau batuk yang tak kunjung sembuh, yang juga memicu kepala pusing dan demam, sudah berobat sampai obatnya habis masih belum sembuh, Ustaz. Kadang mendingan kalau di saat anak atau suami menemani, tapi suka kumat kalau ditinggal kerja. Apakah ini gangguan dari jin, Ustaz? Bismillah. Ini sepanjang yang saya ketahui dari gejala-gejala yang tadi disebutkan tidak bagian daripada gangguan jin. Ini tinggal bersabar saja, mungkin butuh waktu untuk kembali pulih dan sembuh. Insyaallah. Baik, syukur Ustaz jazakumullah khairan atas jawabannya kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kita lanjutkan pemirsa ya pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, di rep-rep Ustaz saat tidur Ustaz, apakah gangguan jin? Kalau sering, dan gimana caranya agar terbebas dari hal itu, katanya Ustaz? Iya, fenomena di rep-rep itu bagian daripada gangguan jin ya. Biasanya terjadi ketika kita itu belum mau tidur dan kita masih berpikir tentang sesuatu, kemudian kita ketiduran. Nah itu fenomena rep-rep terjadi saat itu ya. Artinya
kadang pikiran kita itu belum tuntas untuk memikirkan sesuatu, kemudian ketiduran, ada terjadi fenomena rep-rep. Ini gangguan jin. Untuk mengatasinya kita harus banyak berdoa kepada Allah ya. Artinya sebelum tidur kita banyak doa. Ya, doa tidur itu banyak ya. Doa tidur itu banyak. Kalau kita mengamalkan doa tidur itu cukup banyak ya. Membaca ayat kursi, membaca 3 ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir, kemudian membaca Al-Ikhlas dan kemudian meniupkannya dan mengusap ke seluruh tubuhnya, kemudian demikian An-Nas, demikian Al-Falaq, kan begitu. Kemudian juga membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, Bismika Allahumma amutu wa ahya atau ahya wa amut dan sebagainya. Kemudian Allahumma aslamtu lak, Allahumma laka aslamtu wa bika Allahumma aslamtu ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu juga sama kita doa. Kemudian Rabbi wada'tu bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'u fa in amsakta faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka salihin. Ini juga doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur itu banyak. Doa juga sebelum tidur itu banyak. Di antara doa ketika sebelum tidur, kemudian sebelum tidur kita memiliki rasa takut yang hebat, kita pun berdoa a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ini semuanya doa sebelum tidur dan semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini agar kita terhindar dari rep-rep tadi. Dan yang kedua, agar terhindar, tuntaskan dulu pikiran-pikiran kita tentang dunia. Jangan sampai sebelum tidur itu banyak ngelamun. Ya, Allahul musta'an. Masya Allah. Baik, syukran Ustaz Jazman atas jawaban kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili ya jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Dan nampaknya juga waktu batasi perjumpaan kita pemirsa kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Jazman atas kebersamaan Anda di frekuensi kita 94,3 FM. Dan tentunya pemirsa pendengar Radio Kita TV ya, kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita TV dimanapun Anda berada. Mungkin Ustaz ada yang ingin disampaikan sebelum diakhiri Ustaz? Saya kira cukup. Baik, syukur Ustaz ya Jazakallah sudah hadir di kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Pada akhirnya saya dan juga Ustaz Indra Sudarjat hafiznya, semoga Allah muliakan beliau ya, pamit undur diri dari Anda. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sunnah, berbagi sedekah, menebar hidayah.